Pak Regi, selamat pagi. Ah, belum. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Regi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Ami. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di pendampingan individu 6 terakhir ya Pak Regi ya. Ya Ibu. Awalnya terasa berat ya. Wah, ini melewati dari tahap awal sampai akhir, ini rasanya berat awalnya ya. Ya awalnya memang berat, namun Awalnya setelah berat, dinikmati memang santai saja dan semuanya santai terlewatkan saja dengan ya. jalan. Dan akhirnya sudah di ujung ya, ini pertemuan PI kita terakhir. Oke, nah sekarang temanya kita refleksi ya Pak Regi. Refleksi terhadap perubahan diri dan dampaknya terhadap dunia pendidikan. Nah, itu mungkin sudah Pak Regi lalui ya selama 6 bulan terakhir ini kita melewatinya. Nah, sekarang fokus pendampingan kita mungkin kepada panen hasil belajar atau panen karya mungkin yang akan kita adakan di akhir bulan ini gitu kan. Jadi kita mepet waktunya dari PI 6 ke panen karya. Setelah itu bagaimana tentang feedback tentang kompetensi guru penggeraknya gitu ya. Setelah itu apa yang telah Pak Regi terapkan selama 6 bulan, baik itu terhadap dampaknya terhadap guru, rekan sejawat gitu kan, baik kepada peserta didik dan kepada kepala sekolahnya juga. Dan ini tergolong sekolah yang besar ya, yang Masya Allah muridnya sangat banyak sekali gitu. Nah, nanti kita juga berbicara tentang pemetaan aset. Kita akan diskusi banyak bagaimana program yang sudah Bapak Regi buat sebagai CGP dan di sini, dan bagaimana Pak Regi merekomendasikannya kepada sekolah. Apakah program ini terpakai, dijalankan, atau mungkin untuk kedepannya bisa diterapkan gitu ya. Nah, nanti kita juga bisa ya menghadirkan kolaborator yang terlibat aktif dalam pemetaan aset yang kita lakukan, yang sudah Pak Regi lakukan gitu. Nah, Pak Regi, bagaimana menurut Pak Regi aktivitas yang sudah Bapak Regi lakukan akhir-akhir ini selama 6 bulan terakhir? Atau kalau enggak 1 bulan terakhir aja lah, bagaimana prosesnya? Apakah ada perubahannya ke arah yang lebih baik atau bagaimana? Kita cerita-cerita santai aja ya Pak Regi ya. Baik Bu Ami, memang tidak terasa saat awal masuk pada program guru penggerak ini memang dilihat memang berat, namun setelah dijalani dan juga setelah mengikuti pembelajarannya banyak hal yang didapatkan, terutama saya sebagai guru memang apa namanya ilmu dari GP ini juga sebenarnya sudah ada juga pada sekolah ini, namun membuat saya lebih memantapkan diri lagi setelah belajar CGP ini. Dan setelah waktu demi waktu mengikuti program dari daring maupun dari lokal karya, itu banyak hal yang didapatkan membuat hal-hal baru dan dalam pembelajaran di sekolah. Contohnya nanti dalam pembelajaran yang berdiferensiasi kepada murid, dan juga mengetahui bahwasanya banyak aset loh yang dapat mendukung pembelajaran pada anak-anak kita seperti itu. Bahwasanya guru itu tidak hanya menuntut anak, bahwasanya anak itu mempunyai kelebihan masing-masing, dan juga ada kodrat alamnya juga yang bahwa kita hanya memfasilitasi anak sehingga anak itu sendiri nantinya yang berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya itu sendiri seperti itu. Jadi kita memantau aja ya Pak Regi, ternyata ada ya. Nah itu setelah itu 1 bulan terakhir ini Pak Regi itu sudah di modul 3.3 ya. Nah kira-kira apa yang bisa Pak Regi lakukan pencapaian untuk memenuhi modul tersebut di sekolah ini? Nah, pada modul 3.3 ini belajarnya tentang aset ya, Set sekolah. Aset, dan juga bahwasannya banyak pendukung lah dari aset-aset ini, dan juga kepada guru-guru dan memberitahukan kepada guru-guru sosialisasi tentang aset yang ada di sekolah, yang rupanya banyak aset rupanya di sekolah ini yang menunjang pembelajaran pada anak seperti itu. Ada 7 aset rupanya sekolah kita juga banyak aset-aset lainnya seperti aset lingkungan sekitarnya, alamnya,
bagaimana anak-anak itu juga dapat nantinya belajar tentang alam bercocok tanam seperti itu. Oke, nah eh, berarti Pak Regi sudah mengetahui potensi dirinya, ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini, dan juga ternyata banyak aset yang bisa kita berdayakan ya, baik aset di lingkungan sekolah, dan ternyata itu aset loh, gitu. Itu luar biasa ya. Pencapaian sangat bagus untuk sebuah pembelajaran, yaitu tentang aset tadi ya Pak Regi ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada refleksi lagi ya Pak Regi ya. Oke, nah kita tadi sudah berbicara ya tentang pencapaian-pencapaian yang Pak Regi eh, capai selama 1 bulan terakhir, selama 6 bulan pendampingan juga gitu kan, bagaimana memetakan aset pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana refleksi Pak Regi terhadap apa yang kurang baik atau yang perlu kita tingkatkan lagi terhadap siapa tadi responden-responden yang ada di lingkungan sekolah ini. Nah, yang pertama itu ada kepala sekolahnya, gitu kan. Ada gurunya juga, gitu. Dan bagaimana juga terhadap siswanya di sini. Boleh Pak Regi cerita bagaimana feedbacknya kepala sekolah dan apa lagi yang harus mungkin kita perbaiki lagi. Kalau bagaimana masuk CGP ini, alhamdulillah untuk kepala sekolah mendukung sekali dengan program-program CGP ini, dan juga selalu mengasih waktu untuk para CGP ini dan meluangkan sisinya untuk pada saat zoomnya, pada loka karyanya, dan itu mengkosongkan bagi kami seperti itu. Itulah contoh dari mendukungnya program CGP ini. Dan juga dan kepala sekolah berharap juga nih pada para CGP bahwasannya nanti ada perubahan-perubahan dan yang harus diterapkan di sekolah kita dari ilmu yang didapat oleh para CGP seperti itu. Baik itu daripada pembelajarannya seperti itu yang disampaikan oleh kepala sekolah. Dan begitu juga kepada kawan-kawan, alhamdulillah kawan-kawan sini juga mendukung juga. Ada juga itu yang menunggu-nunggu juga program-program berikutnya. Tapi melihat dari tugas-tugasnya itu setelah kita kasih penguatan bahwasannya setelah dijalani itu mudah saja seperti itu, sudah Ngalir ya Pak Regi. mengalir seperti itu, bahwasannya tidak ada yang berat ketika dijalani seperti itu. Dan juga sayang sekali bahwasannya program ini hanya diperuntukkan hanya beberapa orang saja, padahal untuk sekolah, untuk guru-guru, semua guru itu bagus ya, karena dampaknya bagus bahwasanya bagaimana guru itu terhadap murid, bagaimana dari Ki Hajar Dewantara itu menuntut dari guru seperti itu bagus sekali seperti itu. Dan juga saya sekali juga merasakan itu tidak dapat di kuliah seperti itu. Nah, dan mengkecimpung di guru-guru di mengajar, namun ada hal-hal yang tinggal akhirnya ditemukan pada program CGP ini. Dan kepada juga terhadap anak juga setelah diterapkan pembelajaran yang didapat pada program CGP ini, juga saya menerapkan ada kesenangan bagi anak karena juga ada refleksi kita minta kepada anak setelah pembelajaran, dan juga apa yang didapatkan pada CGP diterapkan, dan juga ada ketika ditanya bagaimana apa perasaan hari ini, senang, banyak anak-anak yang senang, dan juga namun dalam pembelajaran pasti ada juga PR-PR kita terhadap anak-anak kita yang masih belum aktif dan belum belum tergerak hatinya. Itu mungkin PR-PR kita kepada anak-anak itu seperti itu. Berarti luar biasa ya dukungan sekolah, stakeholder sekolah semuanya mendukung, baik dari guru, siswa, dan terutama kepala sekolah ya. Tapi di sini CGP-nya banyak ya Pak Regi ya. Ya, lumayan ada. Nah, apalagi dengan 4 CGP, dengan kegiatan sekolah yang full dari pagi sampai sore, dan kepala sekolah memberikan itu peluang gitu, itu luar biasa sekali. Kepala sekolahnya itu menyusun jadwalnya seperti apa gitu ya. Tambah lagi teman-temannya lain gitu saling mendukung juga gitu kan. Apalagi siswa, ternyata sangat menyenangkan ternyata pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya kita sudah menerapkannya Pak Regi selama ini, cuman kita nggak tahu ternyata ini loh pembelajaran berdiferensiasi gitu kan. Apalagi di sini sekolahnya Islam terpadu, mungkin lebih dulu lagi memerdekakan atau mengutamakan anak daripada yang lain gitu ya.
pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik itu mungkin di sini sudah didapatkan dari awal ya. Sudah, ya. Dari awal sebelum adanya pembelajaran CGP dan sebagainya gitu ya Pak Regi ya. Keren ya, Masya Allah. Oke, nah Pak Regi kan sudah tuh bagaimana melakukan segala macam. Untuk kedepannya apa rencana Bapak Regi untuk meningkatkan kompetensi guru penggeraknya lagi? Ini insya Allah ya sebentar lagi C-nya gugur nih, tinggal GP-nya aja lagi. Nah kan sudah punya program, kira-kira apa rencana yang untuk kompetensi guru penggeraknya ke depan? Kalau apa namanya, dari saya mungkin setelah program selesai ini, calon guru penggeraknya setelah selesai, mungkin untuk diri saya dulu saya lebih apa namanya, belajar lebih meningkatkan kompetisi yang ada lagi, seperti yang memang saya nih kalau kelemahannya di bidang tulis ya, misalkan seperti itu mungkin dicoba digali lagi bahwasanya kita juga ada potensi juga seperti itu. Dan juga nanti karena di sini banyak juga kawan-kawan CGP, nanti juga kita mungkin lebih bisa diskusi bagaimana sekolah kita ini bisa lebih dikemas lebih menarik lagi, bahwasanya itu sudah ada bagi kita tapi kita mungkin belum sadar. Kita Nah belum itu nyadari ya. nah mungkin dengan kawan-kawan yang hebat ini, yang ada kawan yang CGP ini juga nanti akan lebih bagus, lebih matang lagi karena ada pemikiran-pemikiran berbeda nantinya untuk memajukan sekolah yang ada ini seperti itu. Oke, berarti kadang nggak sadar Kolaborasi, ya, iya kan nak sadar. nggak sadar Wak. Ternyata ini aset gitu Aset. kan. Oh, batang pisang. Awak tabang-tabang saya kan, ternyata itu aset sekolah. Ternyata bisa ininya dimanfaatkan gitu ya Pak Regi ya. Oke. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa Bapak Regi libatkan untuk meningkatkan kompetensi dalam diri Pak Regi? Saat yang bisa di kompetisi seperti kepala sekolah juga diminta bisa nih, misalkan ini ada pelatihan nih, kepala sekolah bisakah, bolehkah diizinkan, itu berarti harus Iya. ada izin kepala sekolah ya. Dan juga kepada teman-teman nantinya juga harus berkolaborasi juga seperti itu. Nah, itu mungkin yang kita butuhkan dan juga kawan-kawan dan juga anak-anak nantinya untuk membantu meningkatkan kita juga seperti itu. Oke, iya, iya sih sebenarnya. Teman-teman lingkungan sekolah. Kalau untuk di sekolah tuh kepala sekolah dulu yang harus Iya. mengetahui gitu ya Pak. Iya. Oke Pak Regi, nah itu tadi kita belajar, kita refleksi ya hasil survei pembelajaran yang telah Bapak Regi lakukan. Sekarang kita lanjut ke dalam perubahan dalam pembelajaran lagi ya Pak Regi ya. Nah kan 6 bulan Bapak Regi sudah melakukan kegiatan guru penggeraknya. Dengan kompetensi yang Bapak Regi rasakan, apa yang sudah Bapak Regi capai selama 6 bulan terakhir ini, baik itu untuk diri Pak Regi sendiri, juga untuk kepada lingkungan sekolah dan terutama untuk kepada muridnya. Pasti kita merasakan untuk dalam diri kita dulunya kan. Nah, silahkan Bapak Regi, silahkan berbagi, bercerita, itu kira-kira bagaimana gitu. Baik, apa namanya, perubahan yang dirasakan setelah mengikuti CGP ini, saya sebagai guru lebih sadar lagi bahwasannya guru itu tidak hanya menuntut anak saja bahwasannya harus nilainya harus tinggi saja, dan juga bagaimana anak-anak yang aktif itu rupanya juga memiliki potensi yang luar biasa juga, yang tidak bisa kita tuntut dia untuk harus nilai seperti itu. Makanya setelah ini saya sadar ya bahwasanya anak ini punya potensi masing-masing. Dan saya Iya. mungkin masuk ke kelas lagi tidak mementingkan anak itu harus apa yang diajarkan harus dapat dulu, tapi yang lebih penting kan yang pertama itu bagaimana dia tuh nyaman dulu, rileks dulu sebelum belajar. Kalau untuk materi itu tuh nanti kalau berapa itu gampang saja seperti itu, dan lebih sehingga lebih terpancing diri ini untuk mencari apa ide-ide membuat anak itu lebih nyaman gitu kan. Dengan adanya media sosial sekarang, dengan cari YouTube, mencari referensi untuk membuat kita tuh masuk ke kelas tuh dan dirindukan, bukan orang-orang yang ditakutkan seperti itu. Iya. Jadi datang kita itu dirindukan oleh anak-anak seperti itu. Itu yang sekarang lagi diusahakan bagaimana membuat suasana pembelajaran itu menyenangkan Menyenangkan. seperti itu. Yang membuat setiap hari itu kalau dapat ada apa namanya yang dinanti tapi dia tidak tahu nih buat apa lagi nih guru nih, Iya. kira-kira buat game apa lagi nih. Nah itu yang sekarang anak saya rasakan seperti itu. Nah, membuat diri ini lebih
bersemangat lagi, mencari ide-ide lagi seperti itu. Berarti dengan adanya program guru penggerak ini berarti bisa saya simpulkan Pak Regi lebih energik ya, Ya, lebih kreatif mencari media-media lagi gitu kan, bagaimana untuk pembelajarannya gitu kan. ya kalau dulu tuh untuk mencari itu mungkin lagi eh, ada observasi seperti itu. Ya, Sekarang tuh lebih bagaimana menciptakan semenarik mungkin lebih ke seperti itu. menciptakan lagi ya. Iya, menciptakan Bukan gimana hanya yang menarik. meniru tapi menciptakan. Menciptakan lagi yang mana nih seperti itu. Ada satu hari itu kadang enggak belajar, dia pengen cerita lagi Ustaz, gitu, seperti itu, cerita lagi ya seperti itu. Karena mungkin anak kita tuh juga haus seperti itu juga, seperti itu kan. Mungkin guru-guru lain masuk hanya materi-materi itu mungkin pengen juga nih ada cerita pengalaman diri hidup. Jadi membuat rileks saja di kelas itu seperti itu. Apalagi anak-anak usia-usia segini Pak Regi memang hobinya lagi suka mendengarkan cerita gitu Ya, kan. seperti Itu itu. kan berkesan bagi mereka, terutama kan anak saya sendiri di rumah kan, dia suka belajar sama ustazah itu. Alasannya sederhana. Ustazah itu sering cerita Saya cerita ya. pengalamannya belajar tentang ini. Sudah tuh dia suka mendongeng gitu kan, pembelajaran bahasa Indonesia diselingi dengan dongeng tapi materinya masuk gitu. Nah, ternyata itu tantangan tersendiri juga bagi kita gitu. Apalagi sekarang anak-anak mungkin digitalnya lebih hebat lagi dari kita. Nah, itu bisa jadi bahan perbandingan bagi mereka ke depannya. Oh, Hmm. saya belajar cari di YouTube seperti ini, Bu. Iya, Nah, iya, iya. seperti ini Pak Ustadz gitu kan. Itu kan suatu tantangan juga bagi kita ya. Tapi alhamdulillah ya Pak Regi ternyata capainya sangat luar biasa juga melewati fase-fase yang awalnya merasa sulit ya. Sulit-sulit ya. Tekan nasi Ibu lagi. Hmm. Oh, saya sanggup kok dengan kesibukannya segini. Ternyata Iya, sudah di ujung gitu kan. alhamdulillah tidak terasa ya. Bertemu juga lah dengan rombongan teman-teman yang luar Luar biasa biasa. juga, support sistemnya seperti apa gitu kan, lingkungan sekolah support sistemnya juga seperti apa, apalagi yang terutama itu dalam diri dulu kan. Kalau dalam dirinya support sistemnya sudah baik, sudah bagus, itu keluarnya akan ngalir seperti apa adanya aja ya Pak Regi ya. Nah, setelah itu, apa saja yang terjadi pada diri, siswa, Bapak Regi setelah menjalani program 6 bulan ini? Siswanya dulu, misalnya, Pak Regi fokuskan misalnya siswa kelas 6-nya seperti ini, awalnya seperti ini, gitu kan. Setelah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata seperti ini loh akhirnya, hasilnya itu seperti ini, gitu. Ya. Jadi di awalnya mungkin anak kan saya mengampu itu di kelas 6 ya, yang juga anak-anak itu berbeda-beda nih latar belakangnya dan wataknya juga ya. Misalnya dulu juga berpindahan gejolaknya di kelas 5 Iya. seperti itu. Nah, di kelas 6 di awal-awalnya mungkin kita lebih kepada menuntut materi dulu ya, karena mau Heeh. kelas 6 harus tape ini, tape ini. Akhirnya anak-anak tadi tuh bosan juga, bosan lagi nyata latihan lagi saat ini lagi seperti itu banyak ada ngeluh-ngeluhnya. Namun setelah belajar lagi apalagi masuk juga pada program ini akhirnya juga saya tuh belajar juga bagaimana mengemas yang materi yang banyak ini dikemas dengan hal-hal yang menarik sehingga anak-anak tadi itu ketika dia bosan tidak merasa bosannya dan cepat. Nah, itu yang dirasakan bosannya 2 jam tuh nggak cukup untuk pertamanya dengan ini harus seperti ini akhirnya tidak terasa nggak cukup habis Ustaz seperti itu anak kan. Nah, itu yang dirasakan bahwasanya anak-anak merasa senang ketika pelajaran pendidikan agama Islam seperti itu. Dan lebih apalagi menyenangkan lagi apalagi dengan ada juga di guru penggerak diajarkan juga padahal otodidak nih belajar dengan Canva rupanya bisa nih dibuat hal yang menarik dengan buat Canva itu dengan materi-materi yang padat akhirnya dibuat menarik dengan adanya Canva yang menarik seperti itu. Oke, bagus ya perubahannya. Nah, menurut Pak Regi, apa yang membuat Pak Regi cukup memuaskan menjalani kegiatan guru penggerak selama 6 bulan? Nah, yang memuaskan yang pertama mungkin dari Fasil yang luar biasa dan juga PP yang luar biasa. Intinya pertama itu nyaman dulu nah Bu. Ketika sudah nyaman dan ketika pengertian juga karena memang CGP ini kan orang-orang kerja-kerja juga seperti itu. Dan ketika dapat Fasil yang luar biasa dan juga PP juga akhirnya tidak terasa tercapai juga. Ada juga kawan-kawan yang luar biasa ketika selalu mengingat ini udah tugas setelah sesi tugas apa belum akhirnya itu
itu membuat kita yang tadi tidur, yang malas akhirnya terbangun lagi seperti itu. Dan saya Kolaborasi memang ya. ya tipe orang yang bekerja senangnya itu ketika dudet seperti itu. Jadi pertama lalai-lalai, akhirnya ketika sudah sampai dudet, nah itu langsung dikerjakan walaupun itu sampai lalu-lalu marah seperti itu. Pejuang DL. Pejuang seperti itu, dudet seperti itu. Pejuang dudet ya. Seperti itu. Intinya kolaborasi yang sangat Iya, baik luar ya. biasa. Ada Luar kawan-kawan dari biasa. sekolah ini juga luar biasa. Siap tugas, seperti itu. Saling Saling mengingatkan. mengingatkan seperti itu. Ya Allah. Di luar sana mungkin banyak mereka yang belum beruntung mendapatkan dukungan-dukungan penuh Iya. seperti ini ya Pak Regi ya. Sedangkan Pak Regi mendapatkan dukungannya penuh gitu. Baik dari lingkungan keluarganya gitu mungkin kan apalagi lingkungan sekolah yang sangat mensupport abis bagaimana supaya program ini bisa terlaksana Iya. dengan baik. Dan mungkin mereka di sekolah ini juga mengharapkan imbasannya nanti seperti apa bagi sekolah gitu kan, bagi peserta didik juga gitu. Nah, selain memuaskan tadi, tentu ada hal-hal yang cukup menantang bagi Bapak Regi ketika melakukan perjalanan guru penggerak ini. Iya. Nah, tantangan terbesar itu apa sih yang Bapak Regi Iya. rasakan? Kalau untuk tantangan mungkin ya, mungkin bagaimana kita tuh contohnya dia menyampaikan sosialisasi kepada guru bahwasannya ada programnya menyampaikan visi yang Iya. sudah ada dimantapkan oleh sekolah nih. Nah, kita rumbuhkan lagi, kita diskusikan lagi bahwasannya kita juga memberi ilmu juga kepada kawan-kawan bahwasannya yang kita cemaskan kita sama di sini, tapi ketika kita menjadi materi kepada kawan, takutnya itu tadi ada kawan-kawan yang tidak seide, ada yang tidak ketika kita sampaikan ada kawan yang mencemooh. Nah, itu mungkin awalnya tantangan-tantangan yang harus kita siapkan mental diri dulu untuk segala halnya juga. Dan juga kepada bagaimana tantangan mengatur jadwal nih di sekolah ini yang juga padat luar biasa juga. Dan kita harus siap mental juga untuk siap diri fisik kita juga ketika sudah full juga di sekolah. Ada juga nanti loka karya yang disiapkan juga sampai sore seperti itu. Ada juga nih tugas di sekolah malamnya harus kerjakan tugas-tugas. Nah, itu tantangan terbesar yang dirasakan, harus siap diri mental seperti itu, harus selesai juga tugas-tugas dan juga harus selesai cepat juga dengan program guru penggerak ini. Tanpa harus ada yang diabaikan Iya, salah tanpa satu harus ya. diabaikan, tugas tidak diabaikan seperti itu. Oke, Pak Regi, kita sudah bercerita banyak tentang perubahan ya di dalam pembelajaran tadi. Nah, sekarang kita berbicara tentang aset lagi. Bagaimana penilaian pemetaan aset gitu. Nah, mungkin Pak Regi di kegiatan sebelumnya di modul tentu sudah belajar tentang aset. Apa saja yang bisa dijadikan aset di dalam sekolah, di luar dalam diri kita sendiri gitu. Nah, di sini kita bisa berbicara menurut Pak Regi siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset. Itu bisa pertama itu dari pihak sekolah stakeholder dulu, kepala sekolah dan juga guru-guru, nanti juga ada wali murid nantinya. Ada juga pendukung sekolah kita yang di luar, contohnya instansi kayak kerjasama kita dengan Nagari, dengan Kesmas seperti itu. Karena memang Kesmas itu datang ke sini juga, rupanya harus tahu juga aset di sekolah kita seperti itu. Dan lingkungan sekitar ini juga, makanya masyarakat dan tokoh-tokoh di lingkungan ini juga nanti harus tahu juga bahwasannya inilah aset ada di sekolah kita seperti itu. Dan murid juga. Tentu aset itu tidak datang dengan sendirinya. Nah, bagaimana Pak Regi mengetahui, mengidentifikasi ternyata ini loh sumber daya yang ada di sekolah. Oh, ternyata ini sumber daya selama ini kita abaikan gitu. Nah, itu bagaimana Pak Regi mengidentifikasinya? Nah, lalu dilihat dari dari kebutuhan untuk sekolahnya nih. Nah, ya jadi lingkungan kita yang luar biasa, ada dekat dengan pasar. Nah, ini juga menjadi aset nih gitu kan, bahwasannya belajar itu tidak dalam sekolah saja, ini juga menjadi aset untuk menunjang pembelajaran terhadap anak. Nah, seperti itu. Dan juga lingkungan kita dekat sawah, ini juga merupakan aset juga nih, bahwasannya anak-anak kita juga bisa bertanam. Dan apalagi aset yang ada di sekolah, contohnya kayak masjid ini untuk beribadah anak-anak. Apalagi sekolah kita Islam dan memang dianjurkan berjemaah nih untuk kelas tinggi 456 mungkin 456 aja ya berjemaah. Ya, 456 yang di masjid karena memang enggak muat lagi. Makanya
yang selebihnya di kelas untuk juga pembiasaan bacaannya seperti itu. Ada juga labor komputernya aset untuk anak kita ada program AKM kan seperti itu. Juga tidak minjam-minjam lagi nih seperti itu. Ini kan lingkungan sekolahnya juga dekat dengan rel kereta api ya, Pak Regi ya. Juga ada stasiun di samping. Iya, Jadi stasiun ya di pernah di sini. kelas 1 itu, jadi anak-anak itu tidak hanya lihat oh stasiun ini gunanya apa kereta api. Anak-anak tuh Iya. langsung melihat. Lagi jendela kita tuh di ketika ada kereta api lewat tuh melambai-lambai ya ini tugasnya apa. Nah, seperti itu. Nah, seperti Iya, di iya. sini seperti itu. Keren ya, asetnya banyak gitu. Nah, kendala. Nah, tentu tidak mudah Pak Rigi ketika menemukan mengidentifikasi itu aset. Tentu banyak hal yang akan jadi pertimbangan kalau ini bisa dijadikan aset. Nah, tantangan Pak Regi untuk menghadapi kendala-kendala mengidentifikasi aset itu seperti apa? Ya, untuk mengidentifikasi tentunya ketika kita ada keraguan mungkin kita lebih banyak bertanya juga ya kepada teman-teman atau apa ini bisa nggak jadikan aset nih? Ini bisa nggak seperti itu? Ada lahan sedikit, ini bisa jadi aset nih untuk P5 seperti itu. Namun yang satu lagi ya ada itu tantangannya karena ini cocoknya untuk ini untuk itu. Nah, ketika kita butuh ini sebagai aset untuk anak, nah itu mungkin tantangannya mau apa namanya mengidekan apa yang kita idekan itu apa yang kita minta itu sama dalam guru-guru tersebut seperti itu. Dan meyakinkan lah seperti itu kepada guru-guru. Dan ini bisa nih seperti Bisa itu. gitu Bisa. kan. Iya, 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 iya. Nah, bagaimana perasaan Pak Regi ketika oh ini ternyata aset, sebelumnya saya tidak Nah, mengetahui ini aset. Bagaimana perasaan Pak Regi ketika tahu eh, itu? kalau perasaan saya apa namanya senang lah seperti itu Senang, puas bahwasannya ya? puas bahwasannya oh banyak aset yang bisa kita butuhkan untuk anak-anak kita seperti itu dan juga mungkin dengan aset ini juga cara pembelajaran anak lebih Iya, tepat, lebih iya. cepat untuk menangkapnya dibanding dengan ada video-video saja. Nah, Ketika kita belajar tentang itu ya, bercocok tanam, cocok tanam, dia mungkin lebih paham langsung lebih karena paham dia melihat orang di ya sawah seperti itu karena lebih gitu. mengalami. Kita juga pernah itu ke sawah, asli ke sawah dan memang kita tunggu hasil panennya seperti itu. Ada salah satu guru itu memang kanan di sini sekolahnya sawahnya nggak ada ya. Hanya kita cari yang lingkungan ini dan sawah yang bisa kita Hmm. pakai. Nah, seperti itu. Dan memang benar-benar ditanam seperti itu. Benar-benar ditanam. Keren ya. Ya ampun, itu luar biasa sekali ya. Apalagi di sini lingkungannya sangat banyak untuk pemetaan aset ya. Ada Ya, sawah di belakang, ada rel pasar, kereta api di samping, ada stasiun juga, ada pasar juga, ada masjid juga ya. Apalagi di sini juga banyak kafe-kafe yang bisa dijadikan untuk pembelajaran anak juga sepertinya bagaimana gitu belajar tentang lingkungan sosialnya gitu ya. Warung-warung kecil. Jadi seperti kata orang Minang ya Pak Regi ya, semuanya itu berguna, bermanfaat. Nan buto pambuh lasuang ya orang ya, kan, ya. nan pakak palape badi ya, nan lupa punyi rumah. Jadi semuanya aset dia. Aset Termasuk ya. siswa kita juga yang lamban di pemahaman mungkin oh ternyata dia di IQ-nya lebih ke eksatanya gitu kan. Mungkin lebih seperti itu ya Pak Regi ya. Nah, kira-kira ketika Pak Regi, mengidentifikasi aset tadi, masih ada nggak kira-kira yang ternyata belum teridentifikasi, ke sininya baru, "Oh ternyata ini juga aset," gitu. Misal nih, kita, pohon kelapa kan banyak di sini, misal, ini ternyata pohon kelapa ini, buahnya bisa loh, jadi aset sekolah gitu. Ternyata di samping itu digali lagi, oh akarnya juga bisa buat obat gitu. Ada nggak hal seperti itu yang Bapak Regi Iya, temukan? kalau ini ada ya contohnya awalnya dulu nih ini kita tidak masukkan jadi aset ya seperti itu. Ada Wah, lahan kecil yang ada tanahnya sebenarnya kan ada timbunan nih. Rupanya ada lahan kecil rupanya itu terlupakan tidak dimasukkan. Nah, iya, seperti itu. Akhirnya ketika sadar oh ini juga bisa digunakan ini jadi aset seperti itu. Nah, itu lahan oke. kecil. Walaupun dia kecil nanti juga bisa dipakai polybag seperti itu ya. Sedikitnya rupanya masih bisa.